Selamat pagi anak-anak kami semua, kelas 11 IPA. Tetap semangat, saya bersama Esron Simonsong. Tetap setia mengajar, mendidik kalian semua. Tetap semangat, kerja keras, daya juang pantang menyerah. Einstein berkata 99% keberhasilan dari kerja keras, 1% faktor Q. Materi kita pada pagi hari ini, kita akan masuk tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep perpindahan kalor secara konduksi. Kedua, siswa mampu memahami konsep perpindahan kalor secara konveksi. Ketiga, siswa mampu memahami konsep perpindahan kalor secara radiasi. Keempat, menentukan besarnya suhu setimbang. Mari kita lihat materi ini satu persatu. Baiklah, kita masuk sekarang materi kita perpindahan kalor. Ya, tadi sudah kita melihat tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep perpindahan kalor secara konduksi. Kedua, memahami konsep perpindahan kalor secara konveksi. Ketiga, memahami konsep perpindahan kalor atau panas secara radiasi. Keempat, menentukan besar suhu kesetimbangan. Ya, kami lihat di sini perpindahan kalor itu ada 3. Apa itu perpindahan kalor? Dan kalor adalah terjadinya aliran panas pada suatu benda atau aliran kalor. Perpindahan kalor ada 3 di sini: konduksi, konveksi, radiasi. Baiklah, kita melihat di sini video dari Wayne itu suatu batang logam yang dipanaskan. Ya, akan terjadi perpindahan kalor dari ujung ini kemari. Ya, tanpa dibarengi perpindahan molekulnya. Ya, itu adalah konduksi, ya. Iya. Kemudian untuk konveksi itu perpindahan molekul secara langsung, ya. Iya. Itu partikel-partikelnya berpindah secara langsung. Iya. Sedangkan ini kita lihat proses perpindahan nih dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Jadi di tengah dia nanti disebut dia suhu setimbang, ya, suhu setimbang. Ya, kita melihat tadi konduksi, perpindahan panas tanpa dibarengi perpindahan molekul-molekulnya. Seperti video tadi, ini juga kita lihat gambar ini dibakar itu benda. Ya, dan ini sebenarnya bisa dipraktekkan siswa, ya. Iya, apa yang dibakar paku atau besi nanti pada waktu tertentu akan panas kemarin. Gambar perpindahan kalor secara konduksi. Besarnya kalor persatuan waktu itu, ya. K kali A kali delta T per L. L itu adalah panjang ini, iya, benda yang dipanaskan. K itu koefisien konduksi termal. A luas penampang, delta T sama dengan perubahan suhu T2 kurang T1. Ya, itu adalah konduksi. Kami lihat contoh soal. 2 batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya, dan pada ujung yang lain dikenakan suhu berbeda seperti gambar. Bila konduktivitas termal logam P sama dengan 2 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam pada saat terjadi keseimbangan termal adalah, iya, jadi ditanya suhu di tengah-tengah ini. Suhu rendahnya 40 derajat di P di ujung ini dan 200 derajat di ujung Q, ya. Ya, sekarang kita jawab. Dalam suhu setimbang di pertengahannya itu berarti syaratnya adalah Q kalor yang sama, Q1 sama dengan Q2. Tadi Kp kali A kali delta T per L sama dengan Kq kali A kali delta T per L.
L-nya habis sama-sama panjangnya, A-nya habis sama luas penampang tadi. KP diganti 2 kaki, delta T-nya diganti suhu tinggi kurang suhu rendah di sebelah kiri, ya, X kurang 40 sama dengan kaki kali delta T sebelah kanan suhu tinggi kurang suhu rendahnya 200 kurang suhu X atau setimbang. Habis kaki dengan kaki kanan 2 kali X, 2X kurang 2 kali minus 40 kurang 80 sama dengan 200 kurang X. 3X sama dengan 280, X sama dengan 93,3 derajat Celcius. Ya, kita sekarang masuk konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas secara langsung dibarengi dengan perpindahan molekul-molekulnya. Seperti dalam video tadi, ini pun ada gambar di sini. Ketika kita memasak air, maka molekul-molekul itu pertama akan naik lurus ke atas. Kemudian nanti pada panas tertentu dia akan berpindah berkeliling. Ya, sampai panas itu sama ratanya ke segala penjuru. Yang akhirnya nanti sampai mendidih. Adalah perpindahan secara konveksi. Besarnya kalau diperlukan pada perpindahan panas konveksi, Q sama dengan H kali A kali delta T. H kecil ya sebenarnya, koefisien konveksi termal suatu bahan. Ya. Alus penampang delta T perubahan suhu. Kemudian perpindahan secara radiasi. Perpindahan panas dengan pancaran gelombang elektromagnetik. Contoh radiasi cahaya matahari, pancaran kalor panas bola lampu, dan sebagainya. Melihat gambar, ketika kita membakar kayu ada radiasi yang dipancarkan oleh api. Panas kalor, berpindah kalornya secara radiasi terhadap tangan kita atau tubuh. Itu perpindahan secara radiasi, panas berpindah secara radiasi. Besarnya daya radiasi yang dipancarkan adalah P sama dengan emisivitas kali A kali sigma kali T pangkat 4. P itu adalah daya watt, itu emisivitas besarnya 0 sampai 1. Jika emisivitas 0 berarti bukan benda hitam. Jika emisivitasnya 1 berarti benda hitam sempurna, ya. Benda hitam sempurna. Itu adalah ini. Iya. Tahu ini sigma tetapan Stephen Boltzmann ini besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 ya, watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. T suhu mutlak, A luas penampang meter kuadrat. Perlu saya sampaikan apa itu emisivitas. Emisivitas adalah kemampuan suatu benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Sedangkan benda hitam adalah disebut suatu benda hitam sempurna apabila suatu benda tersebut mampu menyerap seluruh kalor yang mengenainya. Atau benda tersebut mampu memancarkan seluruh kalor yang dimilikinya. Itu adalah benda hitam sempurna. Ya, sekarang kita akan melihat soal. Ada 2. Pertama, gambarkan dan jelaskan perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi. 2. Dua buah batang logam P dan Q mempunyai panjang dan luas penampang yang sama, disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya dan pada ujung yang lain dikenakan suhu berbeda seperti gambar. Bila konduktivitas termal logam P sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi keseimbangan termal adalah titik-titik. Iya, dihitung nilainya. Suhu rendahnya 60 derajat dan suhu tinggi 300 derajat di sini, di ujung ini. Ditanya suhu di tengah ya. Oke. Bisa juga nanti suhu di tengah diketahui, ditanya suhu tinggi. Atau suhu tinggi diketahui dan di tengah ditanya suhu rendah ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini, pagi ini. Tetap semangat. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Selamat pagi.